البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: Al-haditsul hadi wasitun wasab'un ba'da sittimi'ah, 671. Wa an ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Ashajji Abdil Qais, inna fika khoslataini yuhibbuhumallah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ashaj Abdil Qais, sesungguhnya pada dirimu ada dua karakter yang dicintai oleh Allah, al-hilmu wal anah, yaitu hilm, yaitu apa? Kesabaran, secara mudahnya maknanya kesabaran, dan anah, yaitu bersikap perlahan-lahan, tidak tergesa-gesa. Rawahu Muslim. Baik. Asal hadis ini terkait dengan apa? Utusan Abdil Qais, ma'ruf, hadis muttafaqun alaih dari Ibnu Abbas juga, yang mereka mengatakan, yang ketika mereka tiba, Rasulullah SAW menyebutkan manil qaum, siapa kaum itu? Karena Nabi tak tahu perkara gaib secara umum, maka Nabi tanya siapa mereka, lalu mereka menjawab, yaitu apa? Nahnu min Rabi'ah, yaitu Bani Abdil Qais adalah dari kabilah Rabi'ah, yaitu apa? Orang-orang yang tinggal di Bahrain. Kemudian Rasulullah mengatakan marhaban bil qaumi min ghairi nadama wala khazaya, selamat datang bagi kalian tanpa kalian mengalami penyesalan, tanpa kalian mengalami penghinaan, yaitu kalian dimuliakan di sini. Sampai kemudian mereka yaitu apa? Menyebutkan cerita yang panjang, ma'ruf, muttafaqun alaih. Kemudian di akhir pembicaraan itu, kalau dalam riwayat Muslim ini yang di hadapan kita ini, Rasulullah SAW bersabda kepada Ashaj Abdil Qais. Ashaj ini adalah orang yang kepalanya terluka. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dalam hadis yang lain, ketika apa? Membicarakan Rasulullah SAW melarang dari 4 perkara, diantaranya adalah apa? Ad-dubba wal muzaffat wal muqayyar wal hantam, yaitu cara-cara membuat nabit, membuat perahan buah. Rasulullah melarang mereka memerah dari tempat-tempat itu. Kenapa? Karena akan menimbulkan, akan mempercepat fermentasi, kemudian akan memabukkan. Kemudian Rasulullah menyebutkan, kalau kalian itu sudah mabuk, maka boleh jadi salah seorang dari kalian itu mengambil pedangnya, kemudian melukai kemudian melukai kepala dari saudara sepupunya sendiri. Lalu si Ashaj Abdul Qais ini mengatakan, saya pun menyembunyikan luka di kepala saya malu. Ternyata Rasulullah tahu cerita itu. Iya, Rasulullah dapat wahyu dari Allah Ta'ala. Nah, inilah ceritanya, dia dipanggil Ashaj. Namanya siapa? Nah, ini pembahasannya dalam mustalahul hadis tadi itu. Ini adalah julukannya, Ashaj. Namanya sendiri siapa? Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullahu ta'ala, dan sanadnya boleh dihasankan, bahwasanya namanya adalah Al-Mundhir. Inilah dia, Ashaj Abdil Qais. Ini namanya adalah Al-Mundhir. Ceritanya lebih lengkap ada di Sunan Abi Dawud itu. Tatkala mereka tiba dari Bahrain, tiba di Madinah setelah perjalanan sangat jauh, langsung mereka itu menjatuhkan badan-badan mereka sendiri. Yaitu apa? Segera turun dari kendaraan-kendaraan mereka dalam keadaan badan masih berabuk, dalam keadaan bajunya juga lusuh dan seterusnya. Langsung mereka menghadap Nabi Muhammad SAW, mencium tangan dan mencium kaki Nabi SAW. Disebutkan oleh
Syamsul Haq Azim Abadi dalam Aulul Ma'bud Syarah Sunan Abi Dawud ini menunjukkan bahwasanya boleh untuk mencium kaki. Tentunya bukan semua orang dicium kakinya. Para sahabat hanya mencium kaki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian sementara Asad bin Abdul Qais ini disebutkan dalam riwayat itu dia ditugaskan untuk mengurusi, yaitu diserai amanah untuk mengurusi kendaraan dan perbekalan. Ketika semua orang sudah menghadap ke Nabi, dia datangnya belakangan. Dia cerita, karena saya menambatkan kendaraan-kendaraan mereka, jangan sampai nanti kendaraannya hilang, rugi mereka. Mereka mungkin tak perhatian, saking cintanya pada Nabi, mereka dapat udzur. Tetapi inilah cara yang lebih baik. Saya ikat dulu kendaraan-kendaraan itu, kemudian perbekalannya dirapikan, lalu dia menukar bajunya. Setelah membersihkan badan, lalu menukar bajunya. Kemudian beliau datang menghadap ke Nabi. Kemudian Nabi tanya, siapa ini? Disebutkan ini Asad. Lalu Nabi menyuruh dia mendekat. Kemudian Nabi menyuruh dia duduk di samping Nabi. Ternyata yang datang belakangan boleh jadi malah lebih dimuliakan, karena ada faktor-faktor yang mulia itu. Kemudian mulai mereka berbicara tentang, yaitu minta penjelasan ini dan itu terkait dengan syariat. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwasanya baiat untuk kalian ini, apakah juga baiat untuk kaum kalian yang di belakang kalian di negeri kalian di sana? Langsung mereka bilang, iya wahai Rasulullah. Kemudian Asad ini mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya perkara yang paling berat adalah memindahkan seseorang dari agama yang lama. Maka kami tidak mampu menjamin bahwasanya baiat kami itu juga berlaku untuk kaum kami yang di belakang sana. Tetapi kami membaiat untuk diri kami sendiri, lalu kami menjamin kami akan mendakwahi mereka. Barang siapa menerima dakwah kami, maka mereka termasuk dari golongan kami. Barang siapa mereka menentang kami dan tidak mau masuk Islam, kami akan perangi mereka. Rasulullah mengatakan, benarlah engkau. Lalu Rasulullah mengatakan, inna fika khoslatain yuhibbuhum Allah. Sesungguhnya di dalam dirimu ada dua karakter yang dicintai oleh Allah, yaitu al-hilmu wal anah, kesabaran dan bersikap perlahan-lahan. Makanya dijelaskan oleh Al-Qadhi Iyad rahimahullahu ta'ala ketika menyebutkan hadis ini dan juga menyebutkan kelengkapannya di dalam Sunan Abi Dawud. Beliau mengatakan bahwasanya yang namanya al-hilm ini adalah al-aql, yaitu akal. Maksudnya bagaimana? Orang ini dengan kehati-hatiannya dia memikirkan akibat-akibat dari permasalahan, tidak tergesa-gesa memberikan keputusan seperti yang disebutkan tadi, yaitu dia tidak segera menyertai kaumnya untuk mencium Nabi, untuk segera salam dan berjumpa dengan Nabi. Walaupun jelas sangat cinta pada Nabi, tetapi kecintaan tidak menyebabkan seseorang kemudian menyia-nyiakan barangnya, menyia-nyiakan beradab dan sebagainya. Perlu merapikan pakaian, perlu juga merapikan kendaraan. Jangan sampai kendaraan itu hilang. Demikian pula perbekalan juga dirapikan, jangan sampai tercecer di mana-mana. Ini tidak muncul kecuali dari orang yang akalnya bagus. Demikian pula ketika dialog dengan Nabi terkait dengan baiat, para utusan yang lain itu, rombongan itu, mereka karena cinta pada Nabi, Nabi minta baiat ini berlaku untuk mereka dan kaum mereka, langsung mereka menjamin. Tetapi Asad ini dia berhati-hati. Dia mengatakan seperti yang disebutkan tadi, kami tak tahu bagaimana keadaan mereka, karena memindahkan agama itu sangat susah. Tapi kami menjamin ini adalah baiat kami, dan kami menjamin akan mendakwai mereka. Kalau mereka tidak taat, kami akan perangi mereka. Nah, Rasulullah kemudian membenarkan itu. Ini tidak muncul kecuali dari orang-orang yang akalnya sangat bagus, tidak hanya memikirkan yang di hadapan,
tapi juga melihat keadaan di balik itu, dalam artian apa? Memikirkan akibat-akibatnya. Dan dari sini tahulah kita pentingnya untuk selalu berhubungan dengan para ulama, konsultasi dengan para ulama, orang-orang yang pengalamannya banyak disertai dengan pemahaman syariat yang sangat bagus. Tidak hanya yaitu tergesa-gesa mengingkari ini dan itu, tapi lihat akibat-akibatnya dan lihat kadarnya. Ini tentunya apa? Ini adalah kemampuan yang sangat tinggi. Penting bagi para pelajar untuk selalu berhubungan dengan ulama. Tidak merasa saya sudah tahu dalil, saya paham sendiri. Tak, kita punya ulama yang Allah perintahkan kita untuk kembali kepada mereka di dalam memahami dalil dan dalam menerapkan dalil. Yang kedua, kemudian dijelaskan juga oleh Al-Imam As-Sun'ani rahimahullahu ta'ala ketika mensyarah hadis ini dalam kitab At-Tanwir. Tatkala Allah Ta'ala mencintai al-hilmu wal anah, tahulah kita bahwasanya Allah membenci kebalikannya. Apa kebalikannya? Yaitu at-taish wal ajalah. Al-hilm, kata As-Sun'ani, maknanya adalah yaitu takhirul uqubah, menunda pemberian hukuman. Makanya makna yang tadi kita pakai pertama kali apa? Al-hilm, yaitu kesabaran. Karena memang inilah bentuk kesabaran, dan kesabaran yang dibangun di atas akal yang bagus. Kebalikannya adalah at-toish, yaitu bersikap sembarangan. Seperti apa? Seperti toishanu annar, seperti gejolak api itu tidak tenang, tapi selalu bergerak-gerak. Nah itulah toish, lawan dari al-hilm, tidak ada ketenangan. Kemudian al-anah, yaitu at-ta'ani, yaitu adamul istijal, tidak tergesa-gesa. Berarti apa? Ini juga kembali kepada makna ketenangan, perlahan-lahan. Berarti kebalikan dari al-hilmu wal anah, yaitu at-toish wal ajalah, itu adalah akhlak yang buruk dan merugikan. Adapun yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam Syarah Sahih Muslim, ini kembalinya seperti apa yang diceritakan oleh Al-Qadhi Iyad. Maka tak perlu kita yaitu tidak perlu menyebutkan kalam Nawawi kecuali kalau ada tambahan-tambahan yang diperlukan. Demikian pula nama orang tadi adalah Al-Mundhir. Alhamdulillah memang itu ada di dalam hadis, yaitu di dalam riwayat Imam Abu Dawud. Dan di dalam hadis ini kita mendapatkan faedah bolehnya memuji orang di hadapan orang itu sendiri apabila aman dari fitnah. Dalil-dalilnya banyak. Kalau ulama dalam mensyarah pola seperti ini juga banyak. Adapun kalau dikhawatirkan orangnya jadi tertipu, terpedaya, maka ini tidak diperbolehkan. Nanti dia malah akan rusak. Tapi Rasulullah tahu dengan akhlak ini, al-hilm wal anah, dengan kehati-hatian, dengan perlahan-lahan dan akal yang kuat, maka orang ini, sahabat yang mulia ini, kalau dipuji dia tidak akan tertipu, tidak akan terpedaya dan mengagumi diri sendiri. Maka boleh memuji orang di hadapan orang itu sendiri. Dan juga di dalam hadis ini ada dalil disyariatkannya menampakkan keutamaan orang yang utama, yang layak untuk diutamakan. Maka Rasulullah di hadapan para rombongan tadi, beliau menceritakan di hadapan mereka karakter yang bagus dari teman mereka ini, tidak disembunyikan, agar mereka tahu keutamaan teman mereka ini. Maka boleh seorang guru memuji murid itu di hadapan murid-murid yang lain. Tidak seperti tuduhan sebagian orang. Tak boleh kita memuji sebagian murid, seorang murid di hadapan murid yang lain, nanti menimbulkan kecemburuan sosial. Tak ada. Berarti apa? Muridnya yang jahil, kenapa tidak belajar baik-baik? Seharusnya, sewajibnya kalau seorang guru itu memuji, kalau gurunya baik tentunya, memuji seorang murid, murid-murid yang lain bukan cemburu, bukan pula dengki, bukan pula sakit hati, tetapi ini menjadi cambuk agar dia juga berjuang untuk mencapai keutamaan yang telah dicapai oleh rekan mereka itu. Bukan dengki, tapi sebagai contoh, sebagai teladan yang baik.
dan seterusnya. Dan ini menunjukkan keteladanan itu terkadang ada dan didapatkan oleh orang-orang yang dia itu adalah rekan kita. Jelas keteladanan tertinggi adalah milik Nabi SAW, tapi juga di sini Rasulullah SAW mengisyaratkan hendaknya mereka meneladani teman mereka itu. Mungkin mereka tak tahu karakter bagusnya teman mereka, tapi gurunya tahu, lalu gurunya menyebutkan itu dan seterusnya. Dan tidak layak kemudian teman-temannya mengatakan, tak, dia dari kampung kami lebih tahu tentang dia daripada gurunya. Lihat-lihat, terkadang guru itu memang tahu dengan tulul muasyarah, yaitu panjangnya hubungan dengan murid itu, yang kalian walaupun sekampung mungkin kalian tak tahu karakter bagus dan keutamaan dari teman kalian itu. Gurunya tahu. Lalu gurunya menyebutkan pada kalian bukan agar kalian dengki, tapi agar kalian tahu keutamaan teman kalian ini, membantu dia dan menyemangati diri sendiri untuk menjadi seperti dia atau lebih. Bukan kalian dengki untuk kemudian mengingkari dan memusuhi orang tersebut. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.